Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin, khususnya adik-adik siswa-siswi SMA Khotijah, adik-adik IPNU dan IPBNU yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selama hidup diwajibkan untuk beribadah. Tetapi ada sesungguhnya yang sangat penting dalam beribadah, yaitu ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Az-Zumar ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentu jawabannya tidak akan pernah sama. Maka pertanyaan ini bukan berarti Allah ingin mendapatkan jawaban, tapi pertanyaan ini sebuah ketegasan tidak akan pernah sama antara orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Tidak sama orang yang mencari ilmu dan yang tidak mencari ilmu. Tidak sama orang yang beribadah disertai dengan ilmu dan yang beribadah tanpa ilmu. Dari ayat ini sangat tegas dinyatakan bahwa ilmu itu sangat urgen dalam menyertai segala perilaku kehidupan kita, khususnya dalam beribadah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu sabdanya menyatakan, fadlul alim alal abid kafadli al adnakum. Perbedaan orang yang alim beribadah dengan ilmunya dan orang yang hanya beribadah tanpa ilmu, abid orang yang hanya ibadah saja tapi tanpa ilmu, kafadli al adnakum, itu seperti kemuliaan aku dibanding dengan orang yang paling rendah di antara kalian. Tingkatannya sudah sangat jauh berbeda. Nah, tingkatan pentingnya ilmu terhadap amal ibadah kita itu, pertama adalah ilmu itu bisa menyebabkan diterimanya ibadah atau tidak bisa diterimanya ibadah. Satu misal ibadah puasa contohnya, seperti kita yang sedang menjalani ibadah puasa. Ini dalam hal ilmu ini bisa saja berdampak pada diterimanya amal puasa dan bisa tidak. Contoh ketika orang itu tidak mengerti tentang bagaimana syarat rukun berpuasa. Nah, syarat dan rukun ini kan sesuatu yang sesuatu yang harus menyelimuti tentang ibadah puasa itu. Gak ngerti bagaimana mestinya orang puasa itu harus niat. Nah, terus kapan niat itu harus dijalani, iya kan? Terus nggak ngerti apa yang menyebabkan batal puasa dan tidak. Lalu ketika gak ngerti tidak mau belajar, iya, sehingga dia menjalani saja tanpa ada ilmunya, gak ngerti batalnya, gak ngerti bagaimana wajibnya itu, maka bisa saja berdampak pada ibadah itu tidak diterima. Ini pentingnya yang pertama itu, bahwa ilmu itu akan menyebabkan diterimanya amal ibadah atau tidak diterimanya amal ibadah. Yang kedua adalah kepentingannya untuk menyempurnakan derajat ibadah itu. Katakan kalau tadi itu diterima, tapi ternyata diterima itu juga akan membedakan, sama-sama diterima, akan membedakan antara yang diterima berilmu dengan diterimanya tidak berilmu. Artinya diterima tidak berilmu itu, ya dia menjalani ibadah, cuman dia tidak melakukan pelanggaran. Tapi sebetulnya nggak tahu bahwa dia itu nggak melakukan pelanggaran, pokoknya ngono iku ae diikuti ya. Ya akhirnya karena tidak melakukan pelanggaran dalam ibadahnya itu, ya tetap diterima. Sementara ada satu pihak yang tidak melakukan pelanggaran puasa, tapi ngerti ini sebetulnya adalah makruhnya, ini sebetulnya sunnahnya, ini sebetulnya wajibnya, ini sebetulnya batalnya. Dia jalani semuanya dengan tahu. Nilainya beda itu antara yang berilmu dengan berilmu. Nah, hubungannya dengan ibadah puasa tentu juga akan menentukan derajat puasa kita, derajat sampai tingkatan diterima apa tidak diterima, derajat sempurna apa tidak sempurna. Karena itulah kita terus diwajibkan untuk mencari ilmu. Disinilah maka mencari ilmu itu ada tingkatan wajib, ada tingkatan sunnah. Wajib itu apabila ilmu-ilmu yang kita pelajari itu berkaitan dengan diterimanya amal ibadah yang wajib. Sementara sunnah mencari ilmu apabila ilmu yang kita cari itu berkaitan dengan ibadah-ibadah yang bersifat sunnah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu
Mudah-mudahan kita memiliki semangat untuk mencari ilmu sampai kapanpun, minal mahdi ilal lahdi, dari ayunan ibu sampai nanti ke liang lahat. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi orang-orang yang memiliki semangat mencari ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan